Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Shalom saudara dikasih Tuhan. Kita memasuki bulan September. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama memasuki bulan September ini. Yang pertama, tanggal 4 September tahun 2015, gereja kita, keluarga besar kita berumur 27 tahun. Saudara, gereja ini dimulai dengan sekitar 400 orang. Dan sekarang sudah berkembang lebih dari 900 gereja. Dan dengan jumlah jemaat lebih daripada 250.000. Selain itu kita mengadakan networking dengan PPHTGD, Persekutuan Pelayanan Hamba-hamba Tuhan Garis Depan. Dan ada 8.000 mereka yang berasal dari sekitar 80% denominasi yang ada di Indonesia. DNA daripada gereja kita itu adalah restorasi Pondok Daud. 25 tahun yang pertama Tuhan memberikan definisi tentang restorasi Pondok Daud. Itu adalah doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kemudian setelah 25 tahun Tuhan memberikan pengertian yang lebih lagi, yaitu bahwa kita diminta untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Allah pada zaman ini. Saudara, Tuhan menekankan kepada saya tentang 3 hal dalam pelayanan ini. Yang pertama itu adalah hadirat Tuhan. Dan yang kedua, pengurapan. Dan yang ketiga, bahasa roh. Saudara, itu yang menjadi dasar daripada pelayanan yang saya lakukan sampai hari ini. Saya ingat pada waktu awal pelayanan saya, ada seorang hamba Tuhan dari Belanda. Beliau sudah dipanggil Tuhan saat ini. Saya ingat dia menubuatkan saya. Dia pada waktu tumpang tangan, dia berkata, "Aku menetapkan engkau untuk menjadikan engkau sebagai alatku untuk membawa umatku masuk dalam hadiratku." Saudara, tugas saya itu membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Ada 5 hal yang membuat hadirat Tuhan itu turun. Yang pertama, itu adalah iman. Yang kedua, kekudusan. Yang ketiga, doa, pujian, penyembahan. Dan yang keempat, unity. Dan yang kelima, itu adalah kerendahan hati. Saudara, ini yang menjadi dasar pelayanan saya selama ini. Saya terus tanamkan di gereja ini. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara, selamat ulang tahun yang ke-27. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Hal yang kedua yang saya ingin berbicara kepada saudara, bahwa sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan 3 Oktober 2016, kalender orang Yahudi memasuki tahun 5776 yang mereka sebutkan adalah Ain Faf. Dan saudara, pada tahun 5776 ini adalah tahun Yobel. Saudara, tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan, tahun pemulihan. Yang pertama, semua tanah yang dijual itu dikembalikan kepada pemiliknya. Ini adalah pemulihan secara ekonomi. Dan yang kedua, mereka yang menjadi budak harus dibebaskan menjadi orang merdeka. Ini pemulihan dalam bidang sosial. Dan yang ketiga, mereka harus kembali kepada keluarga atau kaumnya masing-masing. Ini adalah pemulihan dalam bidang keluarga. Saudara, mereka yang mengalami masalah dalam
bidang ekonomi, sosial, dan keluarga, itu semua sifatnya hanya sementara. Sebab pada waktu tahun Yobel, mereka dibebaskan, mereka dipulihkan. Saudara, demikian juga dengan saudara. Kalau saudara hari-hari ini mempunyai masalah dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang keluarga, apa saja, itu semua sifatnya hanya sementara. Pada saat saudara bertobat dan percaya Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup dan mau menolong saudara, pada saat itu tahun Yobel terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan dibebaskan dan saudara akan dipulihkan. Dan yang ketiga, yang ingin saya katakan kepada saudara tentang tahun 5776 atau tahun Ain Faf. Ini adalah tahun di mana kita diingatkan bahwa kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali yang kedua sudah sangat-sangat dekat. Saudara, diingatkan goncangan-goncangan akan bertambah keras. Dan hal yang kedua, kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Berarti kita harus menyiapkan diri kita untuk menjadi umat yang diselamatkan dan masuk surga. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, banyak pengajaran-pengajaran sesat yang muncul. Dan salah satunya itu adalah yang disebut dengan hyper grace. Kasih karunia overdosis. Saudara, kasih karunia itu indah. Kasih karunia itu memberikan kepada kita pengampunan, kemurahan, kesembuhan, kemauan, dan keinginan kita untuk berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang sebetulnya disebut dengan kasih karunia. Dan sepanjang hidup kita, orang-orang Kristiani, orang-orang Kristen, itu selalu berurusan dengan kasih karunia ini. Kasih karunia itu indah. Tetapi kalau kasih karunia itu overdosis, tadinya yang indah, tadinya yang membuat sebagai obat yang manjur, tiba-tiba jadi racun. Dan saudara harus hati-hati dengan itu. Saudara, kita sedang memasuki tahun yang luar biasa hari-hari ini. Mari, saya ingin berdoa buat saudara. Memasuki tahun Ain Faf. Biar saudara makin mengerti akan kehendak Tuhan. Dan makin peka terhadap kehendaknya. Mari, angkat tangan saudara. Ora laba sikira laba laba laba. Ora laba 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 laba. Bapa, berkati anak-anakmu Tuhan. Curahkan pengurapan kepada mereka. Pengurapan untuk mengajar mereka. Bapak, terima kasih. Engkau sendiri memberikan mujizat kesembuhan. Sebab tahun 2015 adalah tahun pelipat gandaan mujizat. Terima. Dalam nama Yesus. Amin.